Oke, pada pertemuan kali ini kita akan bahas terkait senyawa kompleks ya. Sebenarnya dan masuk dalam kimia anorganik ya. Kimia organik pada suatu mata kuliah struktur senyawa anorganik atau SSA. Dan ini juga bisa masuk pada senyawa koordinasi juga. Karena prinsipnya kurang lebih sama. Oke, jadi apa itu senyawa kompleks? Senyawa kompleks adalah senyawa yang terdiri dari ion kompleks ditambah dengan ion lain. Jadi ada ion kompleks itu biasa dia ada kayak gininya ya, penanda kurung siku tuh karena dia kompleks kan ya. Plus dia ketambahan suatu ion lain itu. Oke. Nah, di sini aku ambil contoh CrNH36 dalam kurung siku dan 3+. Bagian-bagian dari senyawa kompleks ini tuh ion kompleks berarti ya. Nah, ada 3 plusnya gitu. Oke, yang pertama kita punya atom pusat ya. Atom pusat tuh artinya ya dia di tengah-tengahnya itu. Itu atom pusat nih, tengah-tengahnya ini. Dan ligan itu yang menempel pada atom pusat. Ini ligan, misal X itu ligan gitu. Nah, ligan itu dia basa Lewis sehingga dia bisa mendonorkan elektronnya. Nanti yang berperan pada keseluruhan hibridisasi, teori orbital molekul dan segala macam itu pasti si ligan ini kebanyakan itu. Karena ligan adalah suatu basa Lewis yang basa Lewis notabene dia mendonorkan elektron, sedangkan asam Lewis dia yang menerima elektron. Oke, gitu. Jadi seputar asam basa juga bakal masuk di senyawa kompleks dan pada struktur senyawa anorganik ini. Dan plus 3 ini sebagai apa? Plus 3 sebagai muatan ionnya gitu. Dan di sini ketika kita bicara ada senyawa kompleks kita pasti berbicara terkait bilangan koordinasi. Sebenarnya bilangan koordinasi itu apa sih? Seberapa banyak ligan yang diikat atom pusat itu bilangan koordinasi. Dan untuk bilangan organisasi itu ada bentuk-bentuknya. Bentuk-bentuk molekul namanya. Jadi bagaimana sih cara kita menentukan bentuk molekul? Yang pasti kita harus tahu hibridisasinya apa. Karena ketika kita sudah tahu hibridisasinya apa, kita bisa tahu bentuk molekulnya itu seperti apa gitu. Oke, langsung lanjut aja bahwa ke ligan ya. Ligan itu sesuatu yang terikat di atom pusat gitu kan. Ligan itu dibedakan jadi menurut keionannya ya. Ligan netral -1 -2 ya. Itu ligan. Netral tuh kayak ini H2O itu aqueous ya, NH3 amoniak, CO, NO. Kalau dia negatif 1 ya kayak golongannya halogen nih ya, halogen. Terus OH- hidroksida, hidroksid, SN sianid, sianida, SCN tiosianat gitu kan ya. Ya golongannya negatif. Kalau dia golongannya negatif 2 ya, -2 berarti ya ion sulfat SO42- H2SO4 ion sulfat gitu kan ya. S2O32- tiosulfat, CO32- ion karbonat dan segala macamnya gitu. Intinya dia yang mengandung satu muatan negatif, dia mengandung dua muatan negatif dan dia tidak mengandung apa-apa atau netral. Selanjutnya adalah macam ligan ya. Macam ligan itu ada 3 teman-teman. Ada yang namanya ligan monodentat yang artinya dia menyumbang satu pasang elektron. Ya. Misal H2O ini. Nah, O ini ya kayak kimia organik ya. O ini bisa menyumbang satu elektronnya sehingga H2O itu termasuk monodentat gitu ya. Terus ada bidentat gitu kan ya. Bidentat berarti dia apa? Dia bisa menyumbang 2 pasang elektron. Jadi misal ada sesuatu senyawa nih ya. Dia bisa langsung menyumbang 2, itu bidentat. Kalau polidentat ya dia bisa menyumbang lebih dari 2 pasang elektron. Oke. Lalu lanjut ke sini. Ligan. Selain kita ketahui macam-macam ligan, terus ada muatan-muatan ligan, kita juga harus tahu ligan itu terbagi jadi 2, teman-teman. Ligan kuat dan ligan lemah. Oke, ligan kuat dan ligan lemah. Ligan kuat itu adalah ligan yang mampu mendorong elektron yang tidak berpasangan menjadi berpasangan itu ya. Jadi misal ada ligan kuat dan ada suatu elektron yang dia tuh misah gitu, masih misah,
dan kemasukan ligan kuat nih. Nah, ligan kuat tuh mampu mendorong elektron yang semula tidak berpasangan dia menjadi berpasangan gitu. Jadi awalnya 1-1-1 dia jadi 2-2-2 gitu. Dan ligan kuat ini biasanya itu ada di pendonor pasangan elektron bebas yang dia mengandung atom C, atom N, atau atom P. Misalnya Cn- ya. Pendonor PeB ya kan, Cn-. CO, NH3 juga pendonor PeB ya. Nah, selain ligan kuat, kita punya ligan lemah ya. Kita punya ligan lemah juga. Nah, ligan lemah itu apa? Ya, dia nggak bisa dorong elektron. Jadi awalnya dia memang nggak berpasangan, dia selama juga dia nggak berpasangan gitu. Dia nggak bisa. Kenapa? Karena dia nggak punya kekuatan untuk mendorong elektron tersebut gitu. Contohnya dia biasanya mengandung donor PeB ya, yang mengandung O dan S ya. Contohnya kayak halogen gitu kan. Terus SCN-, OH- dan C2O42- gitu. Yang dia nggak bisa dorong elektron gitu. Cenderungnya dia merupakan kayak halogen ya, living group ya kan, negatif gitu. Tapi di sini kan Cn- juga negatif, tapi Cn- adalah ligan kuat gitu. Cn- kan selain ligan kuat kan, kalau misalnya kita bilang kimor bahwa Cn- juga merupakan nukleofil yang kuat ya kan. Oke, sekedar insight aja. Oke, untuk cara tahu teori hibridisasinya gimana, kita langsung aja ke contoh soal. Oke, sini. Misal aku punya sesuatu ion kompleks ya, krominium NH3 6 dalam 3 pas. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah kita menentukan bilox atom pusat ini. Oke. Bilox atom pusat. Cr itu kan 24 kan nomor atomnya, ya kan? Untuk menentukan bilox atom pusat tuh ingat ya, kita harus tentukan bilox atom pusat dulu. Dengan cara apa? Kita lihat sini, NH3 muatannya apa tadi? Netral kan? Berarti 0 dikali 6, ya kan? Ini anggap aja X. 0 kali 6 ditambah X sama dengan ini plus 3. Oke. 0 kali 6 tambah X 0 tambah X, sehingga X sama dengan plus 3, ya kan? Kita sudah dapat X plus 3. Berarti kita akan mencari hibridisasi dari Cr3 plus atau krominium 3 plus. Yang krominium itu adalah nomor atomnya 24. Berarti aku pakai konfigurasi penyingkatan gas mulia ya, Ar4s23d4. Sebenarnya tidak boleh, tapi biar lebih cepat saja gitu kan ya. Oke, sehingga kita buat lagi, kalau misal mau, kita kan dapat 24 Cr ya, itu kan atom semula. Lalu kita diminta Cr3 plus, artinya 24 dikurangi 3 berarti berapa? Ya 21 ya kan. Berarti kita bikin tuh apa, S1, 1s2, 2s2 sampai dia adalah elektron valensinya adalah 3d3 ya kan. Sehingga kenapa bisa 3d3? Karena dia melepaskan 3 elektronnya. Dari mana? Awalnya kan 4s2, berarti dia lepas ini 4 kurangi 1 sisa 3 gitu, 3d3. Sehingga kita buat 1s2, 2s2, 2p6 dan seterusnya. Makanya lebih enak langsung pakai penyingkatan gas mulia saja gitu. Lalu kita buat hibridisasinya Cr3 plus. D itu kan kotaknya 5 ya. Ya, kita gambar kotaknya 5 di sini. Lalu kita masukin elektronnya di sini. Ada 3 kan? 1 ya, 2, 3 ya, atau ada 1, 2, 3. Oke. Elektronnya udah masuk nih. Nah, selanjutnya yang masuk selanjutnya yang masuk adalah ligan. Oke, ligannya yang masuk. Di sini ligannya NH3 dan dia punya 6. Berarti kita harus menyediakan berapa tempat? Ya, betul. Kita harus menyediakan 6 tempat yang kosong untuk ligansi masuk. Oke, kita bisa lihat sini bahwa oh ya, ini udah masih tersedia, udah pas ya 6. Oh, kenapa bisa tahu kok 6? Ya, awalnya kan kita memang gambar 3D doang. Selanjutnya ya kita harus naikkan lagi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi kita tambahin lagi orbitalnya. Ya nggak mungkin dong 3D doang kan. Kalau ingin membuat
supaya ligan bisa masuk, otomatis kan kita ingin menaikkan tingkat energi itu ya, kita tambahinlah satu orbital lain juga. Setelah 3D apa ya 4s, setelah 4s apa 4p, setelah 4p apa, dan seterusnya sebelum, tergantung stok dari ligan yang kita punya gitu, tergantung stok dari ligan yang kita punya. Oke. Akhirnya kita udah dapat 6 kotak kosong nih. Si ligan ini bakal masuk ke 66 ini. Ligan akan masuk ya, ini tetap 3D. Ligan akan masuk. Nah, di sini kita bisa langsung menentukan nama hibridasi apa? Ya namanya ya. Karena kita lihat di sini bahwa ini oke, sebentar. Bagian yang ini ya, itu adalah D2 ya kan. Ligan pertama dan kedua masuk di kotak D2, berarti namanya ini adalah D2. Terus ligan selanjutnya dia masuk pada kotak yang selanjutnya di 4S. 4S berarti di S1 ya kan. S1. S-nya 1. Benar. Terus ligan terakhir ya, ada 3 ligan itu, dia masuk ke kotak 4P. Dan P itu kan nilainya adalah 3 ya kan, sehingga P3. Oke, P3 di sini. Berarti hibridisasinya adalah D2SP3 atau SP3D2. Nah, SP3D2 nih bentuknya bisa kita lihat pada tabel di sini ya, adalah oktahedral gitu. Itu untuk contohnya. Oke, misal contoh yang lain. Oke, untuk soal ini bisa lah kita kerjain. Oke. Pertama, kita harus tentukan bilox atom pusatnya dulu ya. Mana? Atom pusat ya pasti ini ya, Fe. Oke. Fe itu atom pusat. Kita harus tentuin biloxnya dulu. Fe ditambah Cn adalah ligan negatif. Sehingga ini negatif 1 dikalikan 6. Negatif 6 sama dengan muatan luarnya, muatan ionnya secara keseluruhan tuh plus 3, sehingga Fe berapa? Ya plus 3 ya kan, bilox. Jadi atom pusatnya Fe itu plus 3. Nanti kita akan mencari hibridisasi dari Fe3+, intinya seperti itu ya. Nah, Fe sendiri itu kan dia 26 ya elektronnya, nomor atomnya 26, sehingga kalau 26 berarti Ar 4s2 3d 6. Karena kita minta Fe3+, berarti Ar dikurangi, kita minta berarti ini habis. Ini kurang 1, berarti Ar 3d 5. Oke. Nah, barulah kita buat kotak hibridisasinya. Di sini bisa kita lihat bahwa kotak D itu 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 kotak D itu. Langsung kita buat lanjutannya dulu. Kalau kali-kali aja yang sisa apa enggak gitu. Nah, ini 3D5 berarti elektron si Fe3+ ini masuk ke sini. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Ada 5. Oke, sebelum itu kita lihat dulu bahwa lihat di sini Cn itu adalah ligan kuat. Oke, ligan kuat berarti dia apa? Dia bisa mendesak elektron ya. Dia bisa mendesak elektron. Mendesak elektron artinya membuat elektron yang tidak berpasangan, menjadi berpasangan ya kan, jadi berpasangan. Nah, ini kita gambarin lagi. 2, 3, 4 kurang 1, 5. Ini sama ini akan mendesak elektron, sehingga ini akan bergabung ke sini ya kan, ini akan bergabung ke sini gitu. Oke. Lalu kita gambarin. Satu gitu kan ya.
Oke. Dan di sini ketika kita sudah mendapatkan ligand yang terdesak, ya, udah karena si Cn tuh ligand yang kuat sehingga dia bisa mendorong elektron, baru kita masukkan. Kita udah dapat nih ya, langsung dapat nih kawan-kawan. 1 2 3 4 5 6 tempat kosong, berarti si Cn ini bisa masuk. Setelah dia membantu pendorongan pendesakan elektron, dia bisa masuk. Cn-nya kan punya 6 toh, 6 bilangan koordinasi, berarti dia masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini, sini dan segini. Berarti bisa kita gambarin lagi kotaknya. Gambarin mana nih? Di sini aja. Berarti awalnya yang udah desakan itu kita pisah kotaknya ya. 1 2 1 2 1 sama yang udah jadi gabung jadi satu. Ada berapa? 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Udah masuk warna lain ya. Nah, ini adalah D2. Ini D2, berarti D2. Ini S. Sisanya adalah P3. Berarti D2S P3 atau SP3D2. Oke. SP3D2 adalah bentuknya apa? Oktahedral. Oktahedral gitu. Oke, coba ligand yang lemah gitu kan ya. Oke. Kalau ligand yang lemah. Sebentar. Oke, selanjutnya contoh soal yang lain, ligand lemah. Oke. Ligand lemah, oke, selanjutnya ya. CuCl42-. Kita tentukan dulu atom pusatnya. Atom pusatnya pasti Cu, ya kan? Berarti kita tentukan bilox Cu dari mana? Berarti Cu ditambah min 4 ya kan. Min 1 kalikan 4 sama dengan minus 2. Berarti Cu sama dengan plus 2. Sehingga kita akan mencari bilox Cu2+. Oke. Nah, Cu itu kan nomor atomnya 29 ya kan. Berarti Ar 4s2 3d9. Dan kita akan mencari Cu2+. Berarti Ar set ya kan 3d9. Sehingga kita gambarin dulu konfigurasi hibridisasinya. 3d9 berarti gini ya. Oke, 1 2 3 4 ada 5. Gambarin ini, gambarin ini. 3d9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kan ya. Oke, 9. Si elektronnya udah masuk dan lihat nih Cl. Cl adalah ligand lemah sehingga dia tidak bisa mendesak, elektronnya ya kan. Oke. Ya udah sih. Ini tinggal kita masukin saja sebenarnya ya. Cl ini dimasukin ke ada 4 kan ya, ke sini, 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 sini. Sehingga apa yang terbentuk, hibridisasinya yang terbentuk adalah 1 2 ke 4 5 ini yang 3d9 tadi. Terus ini kotak yang terbentuk ada 4 1 2 3 4. Ligandnya masuk Cl. Harusnya nggak boleh, harusnya gini ya. Harusnya pengisian yang benar itu dari atas dulu baru bawah ya, kayak misal gini, atas atau semua di atas dulu baru bawah yang benar gitu ya. Oke. Nah, ini adalah SP3. Oke. SP3 itu adalah tetrahedral. Ya, sini sebelumnya aku tambahin di sini bahwa SP3 itu tetrahedral. Untuk memperdalam lagi pemahaman ya,
Coba kerjakan COF6 ini digamin dan apa ya enaknya ya, FeCN 4 2-. Oke, itu aja. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan share, subscribe ya. Oke, semangat.